Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'dah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bersua lagi, kita bisa bertemu lagi untuk melanjutkan ngaji kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah karya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Rais Akbar Jamiah Nahdlatul Ulama, yang alhamdulillah pada malam hari ini, salah tadi ya, saya nulis halaman 18 yang benar ya, halaman 18. Kita melanjutkan bab atau fasal fil zumil ikhtiyati fi akhdiddin wa akhdil ilmi. Baik, kita mulai saja. Namun sebelum kita mulai, marilah kita berwasilah, kita mengirimkan hadiah Fatihah kepada penulis kitab ini. Semoga kita mendapatkan keberkahan, kemanfaatan dan tambahnya ilmu yang bermanfaat untuk kita pribadi dan orang lain pada umumnya. La hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Khususan ila hadratir Rais Sultanil Auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an, wa ila hadratir Rais Sultanil Auliya Sayyidina Syekh Abu Hasan Asadili radhiyallahu an, wa ila hadratir Rais Sayyidina Sayyid Abdullah Asy-Syatari radhiyallahu an, wa usulihim wa furu'ihim wal akhdina minhum, wa nakhususan ila hadrati Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, muassis Nahdlatul Ulama wal musannif fi hadzal kitab, yakni kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Fi sahihi Muslimin, dan di dalam kitab Sahih Muslim aidan halimaneh an Umar bin As, disawatkan dari Umar bin As radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil bahri syayatina masjunatan awthaqaha Sulaimanu ibnu Dawud. Inna fil bahri, bahwa sesungguhnya itu tetap di dalam lautan, itu syayatinun, setan, masjunatan itu di penjara, awthaqo yang merantai pada setan, siapa? Sulaiman bin Dawud. Yusiku, hampir saja, antakhruja, agar keluar siapa? Setan. Fataqra'a, maka membaca siapa? Setan. Ala nasi, atas manusia, membaca Qur'anan, atas Qur'an. Membaca apanya? Qur'annya. Qala, berkata siapa? An-Nawawi, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, maknahu, bermula maknanya lafadz di atas atau hadis di atas, yaitu antaqra'a syai'an laisa biqur'anin, yaitu antaqra'a, supaya membaca siapa? Syaitan, syai'an, atas sesuatu, laisa yang tidak ada, apa? Syai', tidak ada itu biqur'anin, dengan Al-Qur'an. Wa taqulu, dan berkata siapa? Syaitan, anau, bahwa sesungguhnya kaul itu Qur'anun, Qur'an, ditughriba, supaya menipu siapa? Setan, hu, dengan Al-Quran, menipu awaman, dengan kaul, hu, dengan kaul, hu, atas kaul, awaman nasi, atas awamnya manusia. Jadi dalam hadis Muslim, Sahih Muslim, di situ ada penjelasan. Makanya kita disuruh untuk memilih guru yang jelas dari siapa dia berguru, memilih guru yang jelas dari mana dia mendapatkan ilmunya. Nah, di sini harus berhati-hati kita memilih ilmu, karena ilmu agama ini tidak sembarangan. Orang ilmu kedokteran aja
orang milih fakultas yang bergengsi. Masa ini milih guru untuk mendapatkan ilmu agama yang urusannya dengan akhirat, milih guru asal-asalan gitu. Ini kan konyol. Untuk fakultas kedokteran saja harus memilih fakultas yang mewah, fakultas yang elit. Itu untuk dunia. Dan ini untuk agama, untuk akhirat. Masa iya mencari perguruan atau mencari pondok pesantren, mencari guru yang ecek-ecek yang nggak jelas sanatnya, yang nggak jelas dari mana dia berguru, ini kan salah. Jadi dalam hadis sahih dijelaskan, diriwayatkan dari Umar bin As bahwasanya di dalam lautan, ini bahas tentang Dajjal ini. Dajjal itu hampir saja keluar. Nanti juga akan keluar pada masanya. Dajjal itu akan keluar, pasti akan keluar. Dan dia membaca Quran seolah-olah itu Al-Quran, padahal bukan Al-Quran. Dan dia mengatakan kepada semua orang bahwa itu Al-Quran, padahal bukan. Karena Dajjal itu adalah biangnya penipu. Maka sebelum kiamat kubro datang, itu akan muncul lebih dari 73 Dajjal palsu, Dajjal kecil. Jadi setiap itu ada Dajjal kecil, pendusta kecil itu muncul kan. Ada yang ngaku nabi, ada yang ngaku apa. Nah ini Dajjal di akhir zaman nanti ngaku Tuhan, ngaku jadi Allah gitu loh. Yang mana dia membacakan sesuatu kepada manusia yang bodoh-bodoh seolah-olah itu adalah Al-Quran, padahal bukan Al-Quran. Jadi surga yang dia janjikan itu adalah neraka aslinya. Salah wallpaper lah. Dia nambahin wallpapernya surga, aslinya neraka. Wallpapernya neraka, aslinya surga, begitu kebalikannya. Maka hati-hati. Tujuannya apa? Dia berkata bahwa apa yang dia katakan itu adalah Al-Quran. Ya untuk menipu manusia awam, manusia bodoh yang nggak pernah belajar dari guru yang benar. Akhirnya jadi ketipu. Jadi sudah banyak sekarang ini. Jelas kan, Islam itu sudah menjelaskan bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad, tidak ada lagi rasul setelah Rasulullah SAW. Itu sudah jelas. Islam mengatakan bahwa Muhammad bin Abdullah itu adalah khatamul anbiya wal mursalin, akhir para nabi dan para rasul. Tetapi celakanya masih banyak orang yang percaya. Ketika ada orang yang mengaku nabi, ya percaya. Mantan pelatih bulu tangkis ngaku nabi, dapat pengikut lebih dari 72.000. Banyak sekali orang-orang yang tertipu. Siapa orang yang tertipu itu? Orang-orang bodoh. Kalau orang cerdas, ya nggak bodoh-bodoh amat lah. Orang bodoh tapi kalau ngikutin guru yang benar, nggak mungkin kebujuk. Asli. Jadi orang-orang yang gampang diombang-ambing itu karena dia tidak punya wadah. Atau orang yang keluar dari wadahnya. Gampang ditipu, gampang dibohongi. Itu orang-orang yang nggak punya wadah atau orang-orang yang keluar dari wadah. Contoh, orang NU ngaku NU, tapi dia keluar dari NU, tidak mau mengakui NU, keluar dari NU. Ini gampang-gampang sekali dibodoh-bodohin. Akhirnya ikut inilah, ikut jamaah yang nggak jelas lah. Loh, kan bodoh itu. Orang NU yang udah jelas siapa pendirinya, amaliyahnya jelas, pendirinya jelas, kiai-kiainya jelas, ada jamaahnya yang keluar dari jamiah, kan bodoh itu.